Perkenalkan, nama saya Rio Fernando Agustinus Setiawan dengan nomor NIM 20 T10098 dari kelas Teologi Moral Manajemen 2. 1. Fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. Manusia lahir dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dari pertemuan keduanya itu akan terbentuk yang namanya zigot. Seiring berjalannya waktu, zigot akan berkembang menjadi manusia yang semakin utuh. Setelah berkembang, pasti manusia akan mempunyai kepribadian dominan. Apakah kepribadiannya itu dominan sebagai pemelihara lingkungan atau sebaliknya, penghancur kehidupan? Penentu perilaku manusia menurut ahli ada dua, yaitu hal biologis dan sosiologis. Fase kedewasaan sebagai konflik moralitas. Yang pertama, definisi masa dewasa. Seseorang akan disebut dewasa seharusnya berada dalam posisi yang matang. Orang dewasa seharusnya bahagia, atau setidaknya ia mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil. Krisis masa dewasa awal biasanya pada umur 20-40 tahun. Apabila seseorang berkembang dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan tahap konflik perkembangan dewasa awal, yakni intimacy versus isolation. Manusia dewasa awal bahagia apabila menemukan intimacy. Krisis masa dewasa madya, umur 40 hingga 45 tahun. Manusia dewasa madya bahagia apabila mampu mewariskan sesuatu dan bergenerativity. Sebaliknya, mereka tidak bahagia apabila mewariskan apa-apa pada kehidupan dan menemukan stagnation. Definisi masa dewasa akhir setelah umur 75. Masa ini adalah hasil dari perjalanan konflik-konflik yang telah dilewati dan oleh seseorang di masa sebelumnya. Bagi mereka yang mempunyai sense of integrity, masih percaya bahwa hidup mereka pernah berarti. Tapi sebaliknya, jika yang mereka lalui adalah sense of despair, akan merasa bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang sia-sia selama mereka itu. 2. Moralitas terhadap manusia berkebutuhan khusus. Moralitas dan orang berkebutuhan khusus. Kasus Phineas Gage ini masih menjadi referensi para ahli saraf. Perubahan kepribadian Phineas Gage dari pribadi yang sopan, ramah, dan pekerja keras menjadi pribadi yang berandalan besar kemungkinan disebabkan karena kerusakan jaringan otak akibat logam yang menancap di kepalanya dan merusak jaringan otak yang mengatur kepribadian manusia. Jadi, tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya sempurna. Ada kemungkinan manusia yang bermoral menjadi tidak bermoral. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. Cedera otak atau trauma dapat menghasilkan berbagai gejala kognitif dan perilaku. Ini pasti berpengaruh terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Stres dan moralitas. Stres adalah penyebab manusia hidup dalam ketidaktentraman. Ketidaktentraman adalah sumber utama terjadinya imoralitas. Atau bisa dikatakan sebaliknya, ketentraman adalah sumber dan tujuan terciptanya moralitas. Stres dan moralitas jelas berkaitan secara langsung. Stres pada umumnya disebabkan oleh pengaruh luar, seperti tekanan sosial. 3. Coping stress. Definisi stres. Diksi stres mempunyai perubahan makna dari masa ke masa. Sebelum abad 18, kata stres diartikan sebagai sebuah kesukaran, kesusahan, kesulitan, dan atau penderitaan. Definisi stres di periode ini menunjukkan sudut pandang pesimisme.
Sebaliknya, pada abad ke-18, kata stres beralih pada definisi yang lebih optimis, menunjukkan tekanan, ketegangan, kekuatan mental manusia. Stres bisa didefinisikan secara pesimis atau stres bisa diartikan secara optimis. Dampak stres. Dampak stres bisa dialami dengan gejala-gejala tertentu, yaitu ada gejala fisik. Stres akan tampak dalam gejalanya dalam fisik seorang. 2. Gejala emosional. Stres akan mempengaruhi individu juga dalam hal mental. 3. Gejala sosial. Stres yang dialami seorang individu akan berakibat dalam interaksi sosial. 4. Gejala kognitif. Individu yang mengalami stres akan berpengaruh dan mengakibatkan kelelahan bagi daya kognitif, sehingga muncul kesulitan individu dalam hal konsentrasi, memori, pemecahan masalah. Stres bahkan bisa memunculkan pikiran negatif yang dapat merugikan individu. Coping stress menurut Lazarus. Coping stress berarti mengatur keadaan yang penuh beban yang menyebabkan stres, mengarahkan segala usaha untuk memecahkan masalah dan mencoba untuk mengurangi tekanan dan berpikir positif. Ada 2 jenis menurut Lazarus, yaitu yang pertama, problem focus coping. Problem focus coping adalah strategi penanggulangan stres dengan menghadapi langsung masalah dan memecahkan masalah tersebut. 2. Emotion focus coping. Emotion focus coping adalah strategi penanggulangan stres yang berpusat pada emosi namun tidak mengubah sumber stres. Sekian penjelasan saya di video ini. Terima kasih.